Allah. Saya kebetulan, alhamdulillah pernah ke Hadramut, walau hanya 3 hari Habib. Oh, Masya Allah, 3 hari. 3 hari ziarah. Termasuk yang saya kunjungi adalah rumah tempat lahirnya Habib Ali Habsyi. Ya, di daerah Qasam berarti di ya? Qasam, ya. Ya. Di masa itu ya, Masya Allah waktu saya masih belia, ya sekarang saya kan sudah mas muda sudah mas ya. Ya. Waktu itu masih belia. Itu saya melihat Qasam ini desa yang sangat terpencil ya. Iya. Desa sangat terpencil di Hadramut. Ya, arah kalau dari Tarim kita mau ke ziarah Nabiullah Hud, dan nanti di situ ada daerah Qasam itu. Betul. Nah, Qasam ini desa kecil di Hadramut, suatu provinsi di Yaman. Di Yaman. Ya, di Yaman. Artinya kalau waktu saya ziarah saja itu masih terasa sangat terpencil. Apalagi 183 tahun yang lalu. Karena pemirsa, Habib Ali Habsyi ini lahir tahun 1259 Hijriah. 183 tahun yang lalu. Lahirnya di desa namanya Qasam. Qasam. Desa Qasam. Habib, waktu itu Habib Muhammad ketika Habib Ali lahir kan Habib Muhammad tidak sempat nemenin ibunya Habib Ali ya, dan nemenin istrinya ya. Karena orang-orang Hadramut ini ulamanya selalu hidupnya dalam dakwah. Kalau saya nggak salah waktu itu Habib Muhammad, ayah Habib Ali, ketika istrinya mau melahirkan, pas melahirkan, kebetulan lagi ikut pengajian hadir di rumah gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ya, lagi di sana belajar itu ya. Jadi kenapa kok Habib Muhammad itu, Habib Ali lahir di Qasam? Karena Habib Muhammad ini hidupnya untuk dakwah. Beliau itu masuk ke satu daerah, beliau itu masuk satu daerah jadi fokus. Jadi bukan, sekarang kan mungkin ada tabligh akbar dan lain sebagainya. Beliau ngajar sampai sekiranya orang di daerah itu mapan ilmunya. Dan sebagian yang kadang-kadang ikut pergi sama beliau untuk diajari. Nanti dikembalikan ke daerahnya untuk dakwah ada di daerahnya masing-masing. Nah, ketika itu ada di daerah Qasam zaman sekarang aja seperti ini, apalagi 183 tahun yang lalu. Nah, insya Allah Habib, nanti kita akan tampilkan itu di monitor nanti ya. Insya Allah kita akan tampilkan, pemirsa bisa lihat di tengah-tengah kajian kami ini rumah lahir Habib Ali Habsyi, ya. Dan kira-kira kota Qasam seperti apa nanti Anda akan lihat di layar monitor, di tengah-tengah obrolan kami ini, insya Allah. Insya Allah. Jadi bisa membayangkan. Jadi ketika itu akhirnya diberi nama Ali. Karena Qasam itu walaupun kota yang kecil dan terpencil di masa itu, namun di Qasam itu pernah ada seorang ulama yang punya keistimewaan yang luar biasa. Yang keistimewaan ulama ini setahu saya belum dimiliki oleh ustadz-ustadz yang viewersnya jutaan di YouTube. Masya Allah. Namanya Sayyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Sayyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam itu beliau kalau sholat ketika tasyahud, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, menyebut niatnya kan salam untuk Nabi Muhammad, maka mendapatkan jawaban langsung dari Rasulullah SAW, wa alaikassalam ya Syekh. Dan itu didengarkan oleh makmum-makmumnya. Masya Allah. Dan beliau tuh kalau ngucap salam belum ada jawaban, diulang lagi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, sampai ada jawaban wa alaikassalam ya Syekh, baru dilanjutkan. Masya Allah. Jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW ya. Yang didengarkan oleh Nah, jamaahnya. mungkin nih pemirsa agak masa sih orang kok bisa dengar jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW? Bukankah Rasulullah sudah pindah ke alam barzah? Kita ada di alam sini. Ya mungkin perlu dijelaskan Habib, sehingga tidak menimbulkan kerancuan, kemudian tanda tanya besar ya. Kalau ilmunya orang zaman sekarang aja bisa menjadikan kita yang ngobrol di sini didengarkan oleh orang di rumah masing-masing. Nah. Bahkan banyak orang lihat langsung, apalagi ilmunya Nabi dan ilmunya para wali. Masya Allah. Masa kalah sama ilmunya orang zaman sekarang? Masya Allah. Jadi pemirsa, sedikit saya kasih gambaran. Kehidupan para wali itu menyerupai kehidupan para sahabat. Apa yang dimiliki oleh para sahabat itu dimiliki oleh para wali Allah, auliya wassolihin. Jadi jangan samakan dengan kehidupan kita. Pendengarannya wali, jangan samakan dengan pendengaran kita. Penglihatannya wali Allah jangan samakan dengan penglihatan kita. Para wali sedikit pun tidak melihat yang makruh, apalagi yang haram. Sebagaimana dikatakan,
sampai kalau mandi pun tidak melihat auratnya sendiri. Maka maksudnya alat vitalnya sendiri nggak dilihat oleh aulia wassolihin. Saking menjaga pandangannya. Ini para wali Allah. Karena pandangan beliau-beliau itu beliau persiapkan nanti untuk melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk melihat keindahan di surga, sehingga dijaga benar-benar. Pendengarannya juga dijaga benar-benar. Seperti yang kita temukan ketika para sahabat berada bersama Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bisa mendengar suara tasbih makanan yang lagi dimakan. Sebagian disebutkan dalam Sahih Bukhari diantaranya. Wa kunna nasma'u tasbih ta'am wa huwa yu'kal. Kami mendengar suara makanan yang bertasbih, sementara makanan itu lagi kami makan. Itu juga pernah yang ketika Sayyidina Umar ngirim pasukan perang, Sayyidina Umar di Madinah, ngasih Yasar ya Jabal, Jabal. Lagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Ngatur pasukan perang, sementara pasukannya ada di luar kota 500 kilo itu. Ya, jauh sekali dari posisi kota Madinah saat itu. Jadi live streaming nggak perlu pakai mic, nggak perlu pakai kamera, nggak perlu pakai internet. Nggak perlu pakai kuota macam-macam, nggak perlu. Langsung gitu. Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian jangan lupa ada juga janji dari Nabi Muhammad SAW. Janjinya Rasulullah. Karena Rasulullah itu nggak mungkin mengingkari janjinya. Man ra'ani fil manam fasayarani fil qadatan atau kama qala sallallahu. Siapa yang pernah melihat aku di alam mimpinya, maka dia akan melihat aku di alam jaga. Siapa melihat di alam mimpi akan melihat di alam jaga. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada umatnya Rasulullah SAW yang diberi kemampuan tersebut, bisa melihat dan mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijanjikan juga oleh Nabi Muhammad SAW, dimanapun kalian berada, bersolawat dan salamlah kepadaku, karena sesungguhnya solawat dan salam itu sampai kepadaku dan aku menjawabnya. Aku menjawabnya. Nah, jawaban Nabi ini ada, cuman telinga kita yang nggak mendengar. Sementara Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam, salah satu pendiri desa Qasam itu ya, yang pernah tinggal di Qasam di zaman sebelum Habib Ali Habsyi, orang-orang soleh terdahulu, punya keistimewaan kalau at-tahiyat dalam salam mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan kenapa Habib Ali Habsyi dikasih nama Ali oleh gurunya ya. Jadi yang ngasih nama gurunya Habib Muhammad ya. Habib Abdullah bin Husin bin Thohir. Jadi agar tafaulan, jadi agar istilahnya ngambil keberkahan dari ulama yang sudah ada, yang sudah pernah terbukti jasanya, ilmunya, akhlaknya, amalnya. Sehingga diharapkan dengan nama yang sama, maka Habib Ali pun juga insya Allah mempunyai akhlak yang sama, amal yang sama, ilmu yang sama dengan pangkat yang sama, maqam yang sama dengan Sayyidina Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam. Nah, itu hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat ya. Masyarakat di saat itu. Pengen anaknya punya suara yang bagus, dikasih nama seperti nama penyanyi-penyanyi ada juga yang seperti itu ada juga. Kalau pengen anaknya jadi jenderal, kadang dikasih nama Sudirman karena mengenang Jenderal Sudirman ya. Macam-macam ya manusia ini. Nah, saat itu Habib Muhammad, ayahnya Habib Ali, lagi belajar di tempat gurunya, kemudian dikasih tahu oleh seorang, istrimu baru melahirkan, terus ngomong sama gurunya, wahai guru, istri saya barusan melahirkan anak laki-laki, tolong diberi nama. Kalau saya nggak salah ingat begitu. Udah dikasih nama Ali dengan tafaulan daripada Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam. Jadi diberi nama itu di majlis ya? Di majlis. Gurunya langsung yang ngasih nama ya? Gurunya langsung yang memberikan. Gurunya Habib Muhammad ya? Gurunya Habib Muhammad bin Husin, ayahnya Habib Ali, Habib Abdullah bin Husin bin Thohir, yang sering kita baca kalau di Nusantara ini kitab Sulamut Taufik gitu, Beb. Itu karya beliau. Cuma kadang dicetakan yang ada tuh cuma ditulis Syekh Abdullah Ba'alawi gitu aja. Ada namanya Habib Abdullah bin Husin bin Thohir.